Dalam kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Juni Bale dari Makassar dengan topik eksposisi kejadian 8. Kepada hambanya Bapak Pendeta Juni Bale. Silakan Pak Pendeta. Baik, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa kembali, kita boleh belajar bersama-sama malam ini dari Kitab Kejadian pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Kitab Kejadian pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditiuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapat Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air, lalu Nuh mengelurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan lihat ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-77 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istri serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia,
sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita sampai kepada Kejadian pasal yang ke-8 tentang air bah yang surut. Kalau kita belajar dari ayat-ayat ini, maka tentunya di dalam pikiran kita pasti kita berkata bahwa Tuhan itu mungkin dalam pikiran kita dulu waktu saya masih kecil saya berpikir Tuhan itu kejam. Tuhan itu tidak sayang sama manusia. Ya. Karena Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah taruh manusia di bumi, tetapi pada akhirnya karena perbuatan manusia, dosa manusia, sehingga Tuhan menghukum manusia dengan menurunkan air bah. Nah, kalau kita pelajari, maka di ayat yang pertama daripada ayat pasal 8 ini menarik. Dikatakan begini, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak. Saya coba belajar, saya perhatikan tadi saya renungkan bagian ini. Ayat pertama saudara perhatikan, maka Allah mengingat Nuh. Seolah-olah selama 150 hari itu Allah lupa dengan Nuh. Ya, padahal kalau mungkin Bapak Ibu kemarin atau beberapa hari yang lalu kita belajar tentang pasal 7, maka di sana sudah terjadi, ya. Tetapi seolah-olah di ayat pasal 8 ini, ya, firman Tuhan katakan bahwa Allah ini ingat akan Nuh. Ya, ingat akan Nuh. Ya, Tuhan sudah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera untuk boleh ada di dalamnya dengan segala binatang, dengan segala hal yang Tuhan perintahkan kepada dia untuk dinaikkan, dimasukkan ke dalam bahtera itu. Tetapi ketika air bah itu ada, maka dikatakan di ayat 1 pasal 8 dikatakan Allah mengingat Nuh. Ya. Dalam bagian ini, ya, dalam bagian penutup dari pasal sebelumnya sudah berbicara tentang air bah dan segala macam, ya. Kita meninggalkan dunia dalam sesuatu yang benar-benar menghancurkan, ya. Tuhan benar-benar menghancurkan dunia dengan air bah. Ya, segala sesuatu habis lenyap, ya. Segala sesuatu habis lenyap. Dulu waktu kita belajar teologi, mungkin nanti juga Pak Hendrik, Pak Freddy, kita boleh memberikan statement atau memberikan penjelasan yang lebih lanjut. Dulu waktu kami belajar teologi, kami pernah bertanya kepada dosen begini, apakah air bah itu waktu itu terjadi hanya di Israel, hanya di Yerusalem, hanya ada di waktu itu? Ataukah air bah itu ada di seluruh dunia? Ya, ada di seluruh dunia. Tetapi memang literatur memberikan penjelasan yang tidak terlalu komplit. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, Alkitab memberikan penjelasan yang luar biasa, ya. Alkitab memberikan penjelasan yang luar biasa di sini, bahwa di bagian terakhir tadi dikatakan bahwa Allah tidak akan pernah menghukum bumi ini lagi dengan air bah. Ya. Allah memberikan satu pernyataan yang luar biasa di bagian tadi terakhir ayat 22, bahwa Allah tidak akan pernah menghukum bumi dengan air bah. Ya. Nah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita semua malam hari ini. Nah, yang pertama, bumi ini diperbaharui dengan meredanya air bah dan munculnya tanah kering untuk kedua kalinya sekarang, dan kedua-duanya secara perlahan selesai. Ayat pertama dan ayat kedua itu dikatakan, ya,
air bah itu dihentikan. Ya, air bah itu dihentikan. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi. Ya, keringnya melalui Allah yang juga melakukan tindakan yang luar biasa. Ya, Allah mengingat akan Nuh, ya, yang ada di dalam bahtera itu, yang Nuh sudah melakukan. Ya, dia melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk meninjau, untuk melihat apakah bumi sudah kering atau belum. Ya. Nah, setelah surut selama 60 hari, pucuk-pucuk gunung ya dikatakan tampak mengatasi air, ya. Kita lihat di ayat yang ke-6, di situ dikatakan sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu, lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, Nuh tidak berhenti, Nuh tidak tinggal diam, tapi dia melihat bahwa keadaan yang dia alami saat itu adalah karena seizin Tuhan. Itu karena Tuhan yang sudah memerintahkan. Sekalipun ayat pertama dikatakan bahwa seolah-olah Tuhan Allah melupakan akan Nuh. Ya, tetapi Nuh tahu bahwa kalau Tuhan memerintahkan dia, ya, untuk membuat bahtera dan untuk memasukkan akan keluarganya, memasukkan hewan-hewan yang Tuhan perintahkan begitu detail. Nuh percaya bahwa Tuhan ini tidak pernah meninggalkan dia. Nuh tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan atas dirinya, Tuhan juga yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Ya, Tuhan juga tahu bahwa Nuh tahu bahwa Tuhan juga bertanggung jawab atas kehidupannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau air bah ini terjadi 150 hari, ini bukan sesuatu yang gampang. Saya percaya bukan sesuatu yang gampang. Ya, saya pernah berada di atas laut dua minggu. 2 minggu itu pun terasa lama sekali. 2 minggu rasanya lama. Ya, pergi ke laut, di atas laut tidak turun-turun ke darat. Ya, sudah membawa bekal, air minum dan segala macam. Ya, itu lama sekali rasanya. Waktu pergi pulang melihat ada sesuatu yang berbeda di rumah, ada sesuatu yang berbeda di kampung, ada kemajuan apa, ya. Padahal cuma 14 hari. Bayangkan kalau ini terjadi 150 hari dan itu hanya yang dilihat hanya air, ya, hanya air. Tetapi sekali lagi saya percaya bahwa Nuh tetap mengingat bahwa Tuhan yang melakukan semua ini, maka Tuhan bertanggung jawab atas kehidupannya. Ya. Sebuah tindakan anugerah Allah. Allah mengingat Nuh dan segala makhluk hidup. Ya, ini adalah ungkapan daripada cara manusia untuk melihat bahwa Tuhan itu baik. Sebab tak satu pun dari ciptaannya, terlebih lagi siapapun dari umatnya, yang dilupakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah melupakan setiap kita. Ya, Tuhan tidak pernah melupakan setiap kita. Ya, di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-6 firman Tuhan bilang gini, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan oleh Allah. Ya, jadi saudara-saudaraku, ya, Allah mengingat akan Nuh dan makhluk hidup yang ada di dalam bahtera itu. Nah, seluruh bangsa, seluruh umat manusia, ya, kecuali Nuh dan keluarganya, sekarang sudah punah. Selain Nuh dan keluarganya, semua orang sudah punah.
Hal apapun yang ada di atas muka bumi ini pada waktu itu sudah punah. Ya, sudah tidak ada. Maka dari itu kita melihat bahwa sungguh pun demikian Tuhan tetap bertanggung jawab atas kehidupan manusia. Ya. Jadi saya mau bagikan akan ayat bagian ini beberapa bagian. Yang pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, ya. Saya mau bagikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima itu satu bagian. Ya, tadi kita sudah belajar tentang Allah, ya. Di bagian yang pertama, ayat yang pertama, maka Allah mengingat Nuh, ya. Allah yang ada yang dimaksudkan di sini adalah Allah yang sama yang ditulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Kejadian pasal 2 ayat 4. Itu adalah Allah Elohim. Ya, itu adalah Allah Elohim, Allah yang menciptakan manusia. Lalu kata mengingat, ya, kata ini digunakan dalam terjemahan yaitu kal, ya, mengingat. Kal digunakan dalam pengertian Allah mengambil tindakan pribadi yang tepat terhadap seseorang. Jadi mengingat, Allah mengingat. Kal, Allah mengingat. Mengingat kepada siapa? Mengingat kepada ciptaannya, mengingat kepada manusia, mengingat kepada umat ciptaannya. Ya, Allah mengingat. Allah tidak melupakan umat ciptaannya. Sekalipun umat ciptaannya melupakan dia, sekalipun umat ciptaannya kadang-kadang melupakan dia, Allah tidak melupakan umat ciptaannya. Ya kan? Ayat 1 dengan begitu jelas Allah, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak. Ya, segala binatang liar dan segala ternak. Ya, ini Tuhan ini luar biasa. Allah dalam perjanjian hampir bertindak lagi karena siapa kita. Ya, Nuh akan menjadi sumber dari suatu kehidupan manusia yang baru. Ya, Allah menunjukkan kasihnya kepada Nuh. Allah buktikan kasihnya kepada Nuh. Ya, Allah buktikan kasihnya kepada Nuh. Ya, Allah buktikan kasihnya kepada Nuh. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya percaya bahwa kita semua tahu bahwa Allah yang kita sembah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Allah sekalipun dalam keadaan apa yang kita alami saat ini, ya, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Allah mengingat akan setiap kebaikan kita. Allah mengingat akan kita karena Allah begitu mengasihi kita. Ya, mungkin keadaan kita tidak seperti yang kita inginkan. Ya, mungkin kita dalam keadaan pergumulan. Ya, kita bergumul untuk sesuatu yang mungkin saat ini membuat kita bergantung total kepada Allah. Mungkin kita bergumul dengan kesehatan kita, mungkin kita bergumul dengan ekonomi kita, mungkin kita bergumul dengan bisnis kita, mungkin kita bergumul dengan hubungan kita dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Saudaraku, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah takut. Allah mengingat akan setiap kita. Ya, Allah mengingat kita. Ya, Allah itu adalah Allah yang sama yang pernah mengingat akan Nuh. Sama, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengingat akan setiap kita. Nah, saudara, Nuh sendiri, nama Nuh itu ya biasa berarti beristirahat, ya. Ya. Jadi Nuh itu artinya istirahat. Jadi mungkin di dalam setiap hal yang kita lakukan, setiap persoalan yang kita alami, itu kita mengalami sesuatu yang benar-benar Tuhan mau supaya kita beristirahat.
Ya, untuk mengingat akan kebaikan Tuhan. Ya, beristirahat untuk mengingat akan kebaikan Tuhan. Ya, mengingat akan kebaikan Tuhan. Saya pernah cerita kepada saudara waktu saya kena COVID, waktu awal-awal saya kena COVID, awal ada COVID, saya kena COVID, dan itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan saya, ya, sangat menakutkan saya. Lalu teman saya, Pastor Yakub itu kalau dia datang kunjungi saya kan hanya buka jendela jendela mobilnya sedikit dan memberikan saya makanan atau apapun, dia buka sedikit lalu dia bilang, Pak Juni, ini adalah waktu emas Pak Juni dengan Tuhan. Itu terjadi selama 27 hari. Saya harus karantina mandiri dan itu rasanya berat banget. Ya, rasanya berat banget. Tetapi itulah ketika saya kena COVID, yang saya lakukan adalah berdoa, baca Alkitab, dan itu terjadi sepanjang hari, sepanjang malam. Ya, kalau saya tidak tidur ya saya baca Alkitab saja. Justru disitulah di mana saya belajar melihat bahwa Tuhan itu bekerja dalam hidup saya. Saya melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan saya. Sekalipun dokter memvonis saya sedang sakit. Dokter memvonis saya sedang kena COVID. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan saya. Ya, Tuhan tidak pernah melupakan saya. Nah, saudara, di dalam ayat yang pertama itu juga dikatakan begini, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Allah membuat angin menghembus, ya. Saudara, Allah menggunakan suatu cara alami dan cara untuk mempercepat pengeringan, ya, daripada air itu, sisa air banjir itu. Nah, saudara-saudara, itu dilakukan Allah supaya dia boleh melihat dan Nuh boleh melihat bahwa Tuhan sedang bekerja. Ayat 2 dikatakan gini, ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Maka makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Nah, saudara-saudara, di bagian ini kita melihat bahwa Nuh terus memantau, Nuh terus melihat bahwa air itu mulai surut. Karena apa? Karena Tuhan sedang melihat, Tuhan sedang mengingat akan Nuh dan keluarganya bersama dengan semua hal, semua binatang, hewan yang ada di dalam bahtera. Nah, saudara-saudara, ini pun juga dituliskan begitu luar biasa, ya, begitu luar biasa, ya. Ada kemungkinan juga, ya, untuk kita bisa melihat bahwa tindakan Allah di dalam pasal 8 dan pasal 9 sebagai ya, paralel dengan tindakan Allah di dalam pasal yang pertama di dalam Kejadian. Ini adalah permulaan yang baru bagi manusia. Jika demikian, angin di sini ya berparalel dengan roh Allah yang melayang-layang di pasal 1 ayat yang kedua. Nah, tapi kita melihat bahwa tetap Tuhan itu peduli. Tuhan tidak meninggalkan akan Nuh dan keluarganya. Tuhan terus perhatikan mereka. Tuhan tidak biarkan mereka. Ya, sekali lagi, waktu 150 hari itu adalah waktu yang sangat panjang. Ya, waktu yang sangat panjang. Waktu yang luar biasa hebatnya. Ya, berada di atas air. Ya, permukaan air sampai 150 hari. Nah, kita ini cuma berlayar ke mana, naik kapal laut, berlayar begitu, ya rasanya 2 hari. Kalau dari Makassar pergi ke Kupang 2 hari 2 malam. Itu pun rasanya lama banget. Kok nggak nyampe-nyampe gitu loh. Ya, kok nggak nyampe. Ya, rasanya lama. Ini 150 hari. Ya, tapi dengan ini mereka melihat, Nuh boleh melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan
yang tidak mengingkari akan janjinya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di ayat yang keempat. Ayat yang keempat dikatakan begini. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Pegunungan Ararat ini telah diterangkan juga dalam 3 cara. Ya, ada diterangkan juga dalam 3 cara, yaitu sebuah pegunungan di perbatasan Turki dan Rusia, ya, atau sebuah pegunungan di sebelah utara dekat Danau Van, dan yang ketiga itu adalah istilah itu sendiri menunjukkan ada suatu keseluruhan bentangan pegunungan, ya. Tidak ada satu puncak tertentu yang diperhatikan keterjemahan kepada pegunungan. Nah, tetapi kita melihat bahwa Tuhan membawa bahtera Nuh, ya, terkandas di atas pegunungan Ararat. Saya percaya bahwa Tuhan sudah tahu. Ya, Tuhan sudah tahu. Tuhan akan bawa bahtera ini dan Nuh boleh melihat bahwa Tuhan akan melindungi dia, menyertai dia, dan dia tidak terjadi apa-apa atas hidupnya. Ya, tidak terjadi apa-apa atas kehidupan daripada Nuh. Nah, ayat yang ke-6 dikatakan gini, sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Jadi Nuh di dalam dia memantau akan surutnya air bah itu, dia melakukan pemantauan yang luar biasa. Ya, dia mengingat dan dia melakukan tahap-tahapan untuk mengecek apakah air itu sudah turun atau belum. Ya, apakah air itu sudah berkurang atau belum. Ya. Nah, ayat yang ke-6 ini dikatakan bahwa Nuh membuka tingkap daripada bahtera itu dan dia memantau, dia melihat. Lalu ayat yang ke-7, lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering di atas bumi. Ya. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi dan karena air belum kering. Ya, airnya belum kering. Nah, bagian yang kedua yaitu dari pasal 8 bagian yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang pertama, Saudara, tadi ayat yang ke-6 itu berbicara tentang 40 hari. Frasa ini berbicara tentang suatu kurun waktu yang lama, yang tak terbatas. Dengan konteks ini, ya, tanggal yang sedemikian spesifik, hingga ini mungkin berarti 40 hari. Ya, jadi semua itu dilakukan Nuh dengan begitu baik. Dia perhatikan, ya, dia perhatikan dengan begitu baik. Semua hal dia lakukan dengan baik, semua perintah dia lakukan dengan baik. Sampai kepada pemantauan air itu kering atau belum itu juga dia lakukan dengan baik. Ya, sekali lagi bahwa Nuh tahu bahwa Tuhan yang memerintahkan dia untuk melakukan segala sesuatu. Ya, yang kita sudah pelajari di pasal 7, pasal 6, Tuhan sudah menyuruh dia untuk melakukan itu. Dan saya percaya bahwa Nuh tahu bahwa kalau Tuhan yang memerintah, maka Tuhan akan melindungi dia. Ya, nah, lalu ada kata tingkap. Ya, ada kata tingkap di ayat yang ke-6. Ya, nah, tingkap ini adalah istilah yang berbeda dari istilah yang ada juga sebenarnya di secara berbeda di ayat yang pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Ya. Di situ dikatakan buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya, buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Ya. Jadi ini masih di penjelasan yang sama, ya, ayat yang ke-8 pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Jadi Nuh sudah tahu
tingkap-tingkapnya itu seperti apa dia buat. Nah, lalu ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12 itu saudaraku ya, itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh Nuh. Dia melepaskan burung gagak dan juga burung merpati untuk melihat kondisi daripada air bah, apakah sudah surut atau belum. Nah, tapi kita melihat bahwa kenapa Nuh memakai burung, ya? Kenapa Nuh memakai burung gagak dan juga burung merpati? Ini menarik, saudara, ya. Ini menarik, ya, karena ada satu paralel, ya, yang tepat sama dengan sama dengan sastra pada waktu itu yang mereka pakai, yang sepertinya juga terlalu spesifik untuk sesuatu yang kita lihat bahwa ini pun nanti di dalam perjanjian baru pun burung merpati merupakan, ya, waktu Yesus dibaptis, maka burung merpati itu adalah sebuah datang hinggap di atas bahu daripada Yesus. Dan ini di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa burung merpati dilepaskan oleh Nuh untuk melihat, ya, mengecek apakah air bah itu sudah berkurang atau belum, sudah kering atau belum. Nah, saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Ada suatu hubungan, ya, ada sesuatu yang hubungan antara kesusastraan dan Alkitab, yaitu Kejadian 1 sampai dengan 11. Ada hal-hal yang menarik yang kita belajari kalau tentang yang namanya Mesopotamia dan segala macam, ya. Nah, kita melihat bahwa Tuhan memakai, ya, burung ini merupakan sebuah lambang, ya, di mana supaya kita belajar melihat bahwa Tuhan tetap memperhatikan akan umatnya. Ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh di dalam bahtera itu. Menarik sekali, saudara, karena ketika burung-burung ini tidak melihat tempat yang kering, maka mereka kembali kepada tempatnya. Mereka kembali ke dalam bahtera, mereka kembali kepada Nuh. Ini luar biasa, ya. Saya mengingat kemarin minggu lalu waktu Pak Hendrik di sini di Makassar, waktu melepaskan drone-nya untuk syuting Kota Makassar, ya, tiba-tiba alatnya kehilangan sinyal, ya. Saya sudah kebingungan karena mau cari drone-nya di mana, hilang, tidak lihat lagi, sudah tidak ada connect dengan alat yang dipegang dengan handphonenya Pak Hendrik, dan itu seperti alat ini pasti hilang, guys. Pokoknya dalam pikiran saya ini pasti hilang, ya. Pak Hendrik juga sudah bingung karena sinyalnya tidak bisa connect antara drone-nya dengan handphonenya, sudah tidak ada connect. Tapi luar biasanya tiba-tiba Pak Hendrik bilang sama saya, Pak Juni, kayaknya dia ada di atas kepala kita. Dan betul, saya lihat ke atas, ternyata barang itu ada di atas kepala kita. Wow, luar biasa. Dan Pak Hendrik bilang, dia cari rumahnya, dia cari tempatnya. Dia tidak hilang sinyalnya, dia tetap pulang. Wow, begitu jauh, perginya jauh banget. Hampir sampai di Pantai Losari, dia jauh banget. Tapi dia kembali kepada rumahnya. Itu hebat. Saya lihat itu hebat. Nah, Tuhan, ya, burung yang dilepas oleh Nuh itu akhirnya kembali kepada Nuh dan memberikan memberikan sebuah laporan bahwa bumi masih digenangi air.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita, ya, di dalam kehidupan kita secara manusia, ya, di dalam hidup kita itu banyak sekali hal-hal yang terjadi, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang di luar daripada akal pikiran kita, ya, hal-hal yang mungkin membuat kita kadang merasa bahwa ini nggak masuk di akal kita. Tetapi ketika Tuhan membuka sesuatu, Tuhan membuka pintu, Tuhan membuka jalan, maka hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin ya burung yang dilepas untuk memantau tempat di sekitar, tempat di mana apakah air masih ada atau tidak. Dia melihat bahwa ternyata air masih ada dan dia kembali kepada bahtera di mana Nuh berada. Ini luar biasa. Ini hal yang luar biasa. Tuhan sudah mengatur segala sesuatu. Ya, Tuhan sudah mengatur segala sesuatu untuk kebaikan daripada umat ciptaannya. Ya, Tuhan mengatur segala sesuatu untuk membuat kita untuk mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ya, Tuhan sudah atur dengan begitu rupa, dengan begitu baik, ya, dengan begitu baik, sehingga setiap jalan kita, setiap perjalanan kehidupan kita, setiap masa depan kita itu sudah ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah atur semuanya. Tadi sebelum kita mulai ibadah tadi, saya berbicara dengan seorang teman saya berasal dari Sulawesi Barat lewat lewat telepon. Cerita saya dulu tahun 2007, 2008, 2009 sering pergi ke Sulawesi Barat untuk mencari anak-anak muda untuk sekolah Alkitab. Lalu saya biasa datang ke tempat-tempat itu belum mengenal orang, saudara. Saya yang penting kalau ketemu orang anak di Makassar lalu dia bilang ya di kampung saya banyak anak muda, ayo temani saya kita pergi. Nah, suatu saat saya datang ke satu tempat itu jauh sekali, saudara, jauh sekali di sampai naik naik kendaraan, lalu disambung lagi dengan naik ketinting, banyak sekali naik ojek, jalan kaki berkilo-kilometer. Nah, saya saat itu nginep di satu pastori, satu gereja, dan pendeta ini punya 3 orang anak. Yang satunya sudah agak besar, yang 2-nya ini masih kecil. Lalu tadi saya melihat di Facebook, teman saya ini memposting satu foto yang itu adalah foto anak bungsunya. Saya tanya, anak bungsumu ini ada di mana, Pak? Dia bilang ada di Taiwan. Nah, lalu saya mulai tanya kenapa dia bikin apa di Taiwan, dan akhirnya semua cerita. Dan saya mengingat sekali, saya berada di pastori di tempat itu setiap jam 5 pagi. Itu karena mereka GPDI, sudah jam 5 pagi itu sudah bangun, sudah pokoknya sudah main, suaminya pegang gitar, istrinya pimpin pujian, kita penyembahan. Dan anak kecil 3 ini selalu bangun duduk, sekalipun ini yang bungsu yang tadi saya cerita ini sudah lehernya sudah bengkok-bengkok, kiri kanan bengkok, kiri kanan, tetap duduk di situ doa sampai selesai. Tapi saya melihat ketekunan daripada ayahnya ini, ya, membuahkan hasil. Anaknya saat ini yang lehernya bengkok-bengkok itu ngantuk setiap jam 5 pagi, dia bangun, tapi dia tak tahan ngantuknya, tapi karena didikan ayahnya yang luar biasa, anaknya saat ini bisa kuliah ke Taiwan, bisa jadi seorang yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, saya percaya bahwa kehidupan kita pun Tuhan tidak pernah membiarkan kita, sekalipun ada masalah, sekalipun ada badai, sekalipun ada air bah di dalam hidup kita, ada tantangan, ada rintangan, ada persoalan, ada pergumulan-pergumulan yang besar dalam hidup kita,
percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Tuhan itu senantiasa menolong kita, Tuhan itu senantiasa membuka jalan bagi kita. Ya. Ayat 22 itu menarik sekali, Saudara. Dikatakan selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, ya, siang dan malam. Jadi Tuhan berjanji kepada kita semua. Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa selama bumi masih ada, tidak pernah berhenti-henti musim menabur dan menuai. Ya, dingin, panas, kemarau, hujan, siang dan malam dan sebagainya. Tetapi ayat 22 dari ayat 21 di situ dikatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang harus kita puji. Ya, Tuhan yang menciptakan kita harus menyembah kepada Tuhan. Kita harus puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Kita belajar untuk menyembah kepada Tuhan. Ya, kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pujian, penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan. Ya, kita belajar untuk berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan yang tidak merencanakan akan sesuatu yang jahat atas kehidupan kita. Ya. Jadi mari malam hari ini dari kebenaran ini kita belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mempedulikan akan setiap hidup kita. Tuhan yang mengingat akan setiap hidup kita. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Tuhan yang tidak menterlantarkan kita. Tuhan yang peduli dengan kehidupan kita. Tuhan yang juga care dengan hidup kita. Ya. Mari kita semua belajar bahwa seberat apapun pergumulan di dalam kehidupan kita, Dia Tuhan yang sama, yang kalau Dia sudah tolong kita di hari-hari sebelumnya, maka percayalah, maka di hari-hari yang akan datang pun Tuhan tetap menolong kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Ya, sekali lagi bahwa hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Hidup kita ada di dalam pandangan daripada Tuhan. Saya mendoakan seseorang, melayani seorang pejabat, saudara, dari Papua. Saya berdoa setiap hari, saya berdoa buat dia. Dia ada di lapas dan dia minta saya untuk mendoakan dia setiap hari, dan itu kami lakukan. Dia karena seorang pejabat, saya tidak tahu kenapa dia bisa pegang handphone di dalam lapas. Tapi saya juga tidak tanya, tapi saya lakukan apa yang dia minta, saya doakan. Jadi setiap hari saya doakan. Ya, saya doakan. Lalu kemarin dia menghubungi saya. Kapan hari dia bilang sama saya, Pak Juni, nanti ini mau putusannya ini besok. Jadi kemarin ada putusan dari pengadilan. Apakah dia dihukum? Dia sebenarnya mintanya kan lolos. Ya, tapi akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman 13 tahun atas dirinya. Lalu waktu kemarin dia telepon saya bilang, gimana Pak? Terima? Dia bilang saya naik banding. Tapi dari keputusan yang kemarin dijatuhkan, saya lihat antara hari sebelumnya dengan hari kemarin dan hari ini itu ada perbedaan. Dia seperti tertekan, dia seperti stres. Saya menghibur dia, saya dengan kekuatan daripada Tuhan, saya berdoa, saya kasih dia ayat Alkitab, kita dua berdoa, tapi saya lihat dia cukup stres. Nah, saudara, kita jangan pernah melihat, kita jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, ya, bahwa Tuhan
tidak mempedulikan kita. Bahwa Tuhan melupakan kita. Tuhan mengingat akan setiap kebaikan. Tuhan senantiasa melihat akan memberikan akan kebaikannya dalam setiap kehidupan kita. Ya, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, terus memuji Tuhan. Terus menyembah kepada Tuhan. Jangan ingkar janji kepada Tuhan. Kalau ada masalah yang berat, jangan katakan bahwa aku tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Aku tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Mari kita lihat, ya. Mari kita lihat. Sekalipun Nuh yang ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19, tapi kita melihat bahwa ayat yang ke-20, lalu Nuh mendirikan bahtera bagi Tuhan. Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Nuh melihat, dia tetap menyembah kepada Tuhan. Dia memberikan persembahan kurban yang baik kepada Tuhan. Sebagai wujud di mana dia merasa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang layak dipuji, layak disembah, layak menerima kurban daripadanya. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar bersama-sama malam ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Dan kita tahu bahwa di dalam menunggu akan hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu tidak mudah. Ya, di dalam menunggu 150 hari untuk airnya surut itu tidak mudah. Itu sangat melelahkan, ya. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan. Apalagi waktu itu Nuh tidak punya handphone, saudara. Tidak ada bisa dilihat-lihat musik kah? Tidak bisa lihat WA kah? Tidak ada. Apalagi saat ini, saudara, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita, menolong kita, melindungi kita. Ya. Dan percayalah bahwa kalau Tuhan sudah menolong saudara hari-hari sebelumnya, maka Tuhan pun menolong saudara di hari-hari yang akan datang. Kisah air bah membukakan kepada kita ada dua hal. Yang pertama, kisah ini menyisahkan kenangan pahit yang tak terlupakan. Dosa tidak pernah memberi kebahagiaan dalam hidup dan bagi kondisi dunia ini. Dan yang kedua, kisah ini mendatangkan sukacita karena di balik penghukuman Allah, Allah berbelas kasihan kepada umatnya. Penyelamatan Nuh dan keluarganya itu menjadi sesuatu yang luar biasa, gambaran pemulihan daripada penciptaan suatu umat perjanjian yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan pernah goncang iman kita. Percaya sungguh-sungguh. Ya, berjalan bersama Tuhan. Ya, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia tetap Tuhan. Dia tidak berubah. Dia Tuhan yang sama, yang menciptakan kita dan yang sudah menolong kita. Ini yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan kalau ada Bapak Ibu yang mau sharing firman Tuhan ini, boleh menambahkan, memberikan akan pandangan, argumentasi Bapak Ibu tentang Kejadian pasal 8 ini. Boleh, mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi ilmu, karena kita semua adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan tentunya Tuhan sudah memberkati kita dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Terima kasih Pastor Juni Bale.